Fisika Pusing. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang gerak satu dimensi. Kita akan bahas dimulai dari nomor 1. Seorang pelari menempuh 2 km dalam 5 menit dan kemudian membutuhkan 10 menit untuk berjalan kembali ke titik awal. Jadi, pelari ini berlari sejauh 2 km ini selama 5 menit. Lalu, dia balik lagi dengan berjalan selama 10 menit. Pertanyaan A. Berapakah kecepatan rata-rata untuk 5 menit pertama? Berarti yang ditanya kecepatan rata-rata saat berlari ke arah sini. Nah, sebelumnya menit-menit ini kita ubah dulu semuanya ke dalam jam. Berarti 5 dibagi dengan 60. 5 per 60 sama dengan 1/12 jam. 10 menit, 10 per 60 berarti 1 per 6 jam. Yang A, perpindahannya mulai dari sini. Terakhirnya di sini. Berarti perpindahannya 2 km. Dibagi dengan delta T. Delta T-nya 5 menit, 1/12 jam. Jadi 2 dibagi dengan 1/12 jam. Sama aja dengan 2 dikali dengan 12. Sama dengan 24 km per jam. Yang B, berapakah kecepatan rata-rata selama waktu yang dipakai untuk berjalan? Berarti yang waktunya 10 menit dari sini ke sini. Perpindahannya, karena kalau ke sini itu positif 2 km, berarti kalau baliknya itu berarti negatif 2 km. Jadi negatif 2 dibagi dengan delta T-nya 1/6 jam. Berarti negatif 2 dikali dengan 6 sama dengan negatif 12 km per jam. Yang C, berapakah kecepatan rata-rata untuk total perjalanan? Nah, total perjalanan berarti delta X dibagi dengan delta T. Kita lihat dulu perpindahannya. Total perjalanan itu dia berangkat dari sini ke sini, balik lagi ke sini. Jadi dari sini pas pulang pun dia di sini juga. Jadi perpindahannya itu 0. Jadi kecepatan rata-rata untuk total perjalanannya sama dengan 0. Yang D, berapakah kelajuan rata-rata untuk total perjalanan? Kelajuan itu yang dilihat jaraknya, total jaraknya. Nah, tadi dari sini ke sini itu 2 km, terus balik lagi itu 2 km, pasti sama kan 2 km. Berarti total perjalanannya 4 km. Dibagi dengan waktunya. Waktunya 5 ditambah 10. 5 ditambah 10, 15. 15 menit diubah menjadi jam, jadi 15 per 60. Jadi sama dengan 1/4. 4 dibagi 1/4 sama dengan 4 dikali dengan 4. Sama dengan 16 km per jam. Nomor 2. Kerjakanlah soal 1 jika pelari hanya berjalan kembali separuh jalan dalam 10 menit dan kemudian berhenti. Jadi, pada saat pelari ini lari ke arah sini sejauh 2 km selama 5 menit, lalu pelari itu berjalan kembali ke arah berangkat, tapi hanya separohnya. Hanya segini, sampai segini berhenti. Selama 10 menit. Yang A, berapakah kecepatan rata-rata untuk 5 menit pertama? Berarti saat berlari. Delta T-nya masih 2 km. Bagi dengan delta T-nya 1/12. Jadi 2 dikali dengan 12. 24 km per jam. Yang B, kecepatan rata-rata selama waktu yang dipakai untuk berjalan. Berarti yang 10 menit pada saat kembali. Nah, 10 menit. Kalau segini tuh 2 km, setengahnya berarti 1 km. Karena arahnya beda, jadi negatif. Negatif 1. Dibagi dengan delta T, 10 menit itu 1/6 jam. Jadi negatif 1 dikali dengan 6. Sama dengan negatif 6 km per jam. Yang C, berapakah kecepatan rata-rata untuk total perjalanan? Nah, kita lihat perpindahannya. Berangkat sini. Titik awal di sini. Titik akhir di sini.
Berarti perpindahannya itu 1 km. Jadi perpindahannya delta X-nya 1 dibagi dengan delta T-nya 5 ditambah 10, 15 menit sama dengan 1/4 jam. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4 km per jam. Yang D, berapakah kelajuan rata-rata untuk total perjalanan? Kelajuannya berarti jarak yang ditempuh totalnya segini 2 km, terus ke sini 1 km, berarti totalnya 3 km. Dikali dengan 4 sama dengan 12 km per jam. Nomor 16. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 45 km per jam pada saat T sama dengan 0. Mobil dipercepat dengan percepatan konstan 10. Nah, yang A, berapa percepatan mobil pada T sama dengan 1 second dan pada T sama dengan 2 second. Nah, untuk ini kita ubah dulu. 45 km per jam itu 45 dikali 1000, karena diubah ke meter, kali 1000 dibagi dengan 3600 karena diubah ke second. Jadi hasilnya 12,5 meter per second. Jadi finalnya 12,5. Untuk percepatannya 10 kali 1000 dibagi 3600 sama dengan 2,8. Jadi percepatannya 2,8. Tinggal kita masukkan waktunya 1 second dan 2 second. Yang waktunya 1 second hasilnya 15,3 meter per second. Yang waktunya 2 second hasilnya 18,1 meter per second. Yang B, berapakah kelajuannya pada saat T V2 ditambah V1 per T2 tambah T1 sama dengan 15,3 ditambah 18,1 33,9 per T-nya 1 ditambah 2 3, hasilnya 11,3. Nomor 28. Kecepatan sebuah partikel diberikan oleh persamaan V sama dengan 6T tambah 3 dengan T dalam second dan V dalam meter per second. A, gambarlah Vt terhadap T dan carilah luas di bawah kurva untuk selang T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 second. Untuk menggambarnya, berarti kita cari dulu titik-titiknya. Jika T-nya sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan 3. Untuk T-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan 9. Untuk T-nya sama dengan 2, V-nya sama dengan 15. Untuk T-nya sama dengan 3, V-nya sama dengan 21. Untuk T sama dengan 4, V sama dengan 27. T sama dengan 5, V sama dengan 33. Nah, kita masukkan titik-titiknya. Ini maaf ya, karena tempatnya nggak cukup. Ini 3, 9, 15, 21, 27, 33. Kita masukkan deh. 0 sama dengan 3. Pokoknya hasilnya seperti ini gambarnya. Nah, luas di bawah kurva berarti segini. Luasnya berarti ini berbentuk apa nih? Nih. Nah, ini rumusnya itu A ditambah B kali tinggi. Tingginya itu 5. Nih, tingginya ini. Dibagi 2. Jadi A-nya ini 3. Ditambah B-nya itu 33. Dibagi 2. Kali tingginya 5. Hasilnya 90 meter. Yang B, carilah fungsi umum posisi xt, gunakan fungsi itu untuk menghitung perpindahan selama selang T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 second. Nah, berarti
dengan integral dari 0 sampai 5. V-nya 6T plus 3 dt. Nah, ini berarti 6 dibagi dengan T-nya itu pangkat 1. Nah, 1 ditambah 1 itu 2. Jadi 6 dibagi 2. T-nya pangkat 2. Jadi 3T kuadrat. Ditambah, ini T-nya nggak ada. Jadinya 3T. 3T kuadrat ditambah 3T dari 0 sampai 5. Nah, ini dimasukin dari 5 dulu. 3 dikali 5 kuadrat ditambah 3 dikali 5. Dikurangi, masukin yang 0-nya. 3 dikali 0 kuadrat tambah 3 kali 0. Berarti 75 ditambah 15. Hasilnya 90 meter. Nomor 29. Kecepatan sebuah partikel dalam meter per second diberikan oleh V sama dengan 7 min 4T dengan T dalam second. A. Gambarlah V T versus T dan carilah luas antara kurva dan sumbu T dari T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 6 second. Sama kayak tadi, masukin dulu, kita cari titiknya dulu. Pada saat T sama dengan 2, V-nya sama dengan negatif 1. T-nya 3, V-nya negatif 5. T-nya 4, V-nya negatif 9. T-nya 5, V-nya negatif 13. T-nya 6, V-nya negatif 17. Nah, kurvanya tinggal masukkan titik-titiknya. Bentuknya jadi ini 2, negatif 1. Ini anggap aja 2. Ini 1, ini 2. Ininya negatif 1 di sini. Nah, grafiknya itu jadi seperti ini. Sampai ini 2, ini negatif 1, ini 6, ini negatif 17. Nah, kayak gini grafiknya. Kita cari luas di bawah kurva. Luas di bawah kurva itu berarti yang ini. Nah, sama kayak yang tadi, A ditambah B, tingginya ini, dibagi dengan 2. Nah, A-nya itu ini sebesar negatif 1, ditambah B-nya negatif 17. Jadi negatif 17 bagi 2 kali tingginya itu dari 2 ke 6, berarti tingginya 4. Hasilnya negatif 36 meter. Yang B, carilah posisi fungsi xt dengan integrasi dan gunakan fungsi ini untuk mendapatkan perpindahan selama selang T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 6 second. Nah, diintegralin 0 sampai 6. V-nya 7 min 4T dt. 7 diintegralin jadi 7T. 4T diintegralin jadi 4 dibagi dengan T pangkat 1, pangkatnya ditambah dengan 1 jadi 2. Nah, dibagi 4 dibagi 2. T pangkat 2. Jadi 2T kuadrat. 2T kuadrat. Batasnya 0 sampai 6. Masukin deh yang 6 dulu. Yang 6 lalu dikurangi dengan yang 2. Hasilnya negatif 36. Yang C, berapakah kecepatan rata-rata untuk selang ini? Kecepatan rata-ratanya dengan Vt ditambah V0 baru dibagi 2. Jadi setengah dikali dengan negatif 17. Vt-nya negatif 17. Ditambah V0-nya negatif 1. Jadi negatif 18 dibagi 2 sedangkan negatif 9 meter per second. Nomor 31. Gambar dua
menunjukkan posisi sebuah partikel terhadap waktu. Carilah kecepatan rata-rata untuk selang waktu A, B, C, dan D yang ditunjukkan pada gambar. Nah, rumusnya itu delta X per delta T. Delta X-nya X2 min X1 per T2 min T1. Untuk yang A itu berarti dari segini sampai sini. X2-nya, X itu yang ini. Nah, X2-nya itu 3 meter. X1-nya 3 juga sama. Jadi, yang A itu 0. Yang B itu dari sini ke sini. Nah, X2-nya itu 4. X2-nya 4, X1-nya 3. Jadi 4 kurangi 3, 1. Delta T-nya, delta T yang ini. Delta T-nya, T2, 7 dikurangi 4, 3. Jadi 1/3. Yang C, dari sini ke sini. X2-nya itu negatif 2 dikurangi 4. Jadi negatif 6. Dibagi dengan T2-nya 10 dikurangi 7, 3. Jadi hasilnya negatif 2. Yang D dari sini ke sini. X2-nya itu 1 dikurangi X1-nya negatif 2. Jadi 1 dikurangi negatif 2, 3. Dibagi dengan T2-nya 13, T1-nya 10. 13 kurangi 10, 3. Jadi sama dengan 1. Nah, segitu aja pembahasan pada bab 2 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa untuk share juga. See you next video. Dadah!